Sebagai anak muda di Indonesia yang kuliah ilmu lingkungan di Belanda, gue selalu mikir kalau Indonesia itu nggak punya pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan. Tapi ternyata setelah gue mampir ke sini, semua itu berubah. Ini dia Kompleks Green Energy Cirata yang ada di Jawa Barat. Kalau kalian penasaran, yuk ikutin keseruan Owen explore energi ramah lingkungan di Kompleks Green Energy Cirata. Oke guys, balik lagi sama gue Jeremy Owen dan sekarang gue lagi ada di daerah Waduk Cirata, Jawa Barat. Lihat nih, ini kita di daerah Waduk Cirata dan di sini ada banyak banget hal-hal yang menarik tentang energi terbarukan yang ada di Indonesia. Karena di sini adalah tempat energi, green energy, energi yang ramah lingkungan, energi yang bersih itu berkumpul. Jadi guys, di Komplek Waduk Cirata ini ada banyak banget energi-energi terbarukan yang berkumpul di sini. Ada yang pertama, yang paling terkenal yang kemarin baru aja diresmiin sama Pak Jokowi, ada PLTS Terapung Cirata yang adalah PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Yang kedua ada PLTA. Ini ada bendungan air dan di sana ada PLTA pembangkit listrik tenaga air. Ditambah lagi juga ada PLTS 1 MW yang ada di daratan. Jadi nggak cuma yang di terapung doang, tapi ada juga yang di daratan. Dan yang terakhir ada hutan energi, yaitu hutan yang tanaman-tanamannya bisa dipakai buat pembakaran dan menjadikan hasil energi, buat menggantikan batu bara. Keren banget. Ini semuanya di kompleks, dan ini salah satu kompleks dengan green energy terbesar di Indonesia guys. So, kita bakalan lihat dan keliling-keliling di sini. And let's go. Jujur gue juga baru tahu sih ada kompleks green energy kayak gini di Indonesia. Nah makanya gue excited banget buat ajak kalian kunjungin satu persatu ke semuanya. Dimulai dari yang pertama, yaitu pembangkit listrik tenaga surya 1 MWP. Nah di sini gue ketemu langsung sama orang-orang hebat di balik terwujudnya transisi energi bersih di Indonesia guys. Oke guys, sekarang kita udah barengan sama Mas Reza dari UP Cirata, unit pembangkitan Cirata, dan kita sekarang lagi ada di solar farm juga. Ini adalah pembangkit listrik tenaga surya yang ada di darat, 1 MW kapasitasnya. Dan Mas Reza ini sebagai apa Mas? Boleh ceritain Mas? Saya di sini itu tugasnya sebagai operation and maintenance PLTS 1 MW. PLTS ini dibangun di 2 tahun 2015. 2015. Jadi lumayan lah, udah 8 tahun ya. 8 tahun di sini. Kalau operasi di sini karena kita 1 MW ini kita hanya menyuplai untuk efisiensi atau mengurangi pemakaian sendiri dari PLTA. Jadi kita supply ke PLTA, bukan untuk dijual sebenarnya. Dan di sini itu kebanyakan terkait riset. Kalau maintenance di sini, kalau PLTS ini sebenarnya bukan free maintenance tapi less maintenance. Oke. Kita untuk meningkatkan efisiensi atau mempertahankan efisiensi dari PV ini, kita hanya pembersihan, pembersihan, paling pengecekan di sisi combiner box, agar meyakinkan bahwa ini ada kendala nggak sih dari sisi supply-nya gitu. Di supply DC ini untuk dirubah ke AC melalui inverter, seperti itu aja sih. Sebenarnya simple. Ini pembersihannya itu berapa lama sekali Mas biasanya? Kalau pembersihan kita ada 2 sebenarnya, kering dan basah. Kalau yang kering itu biasanya kita lap saja. Itu 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Kalau yang basah kita lakukan biasanya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, oke. Dan itu untuk nge-maintain biar efisiensinya tetap ada dan ketutupan debu. Oke, jadi mungkin cerita sedikit. Pembangkit listrik tenaga surya terapung yang terbesar di Indonesia, di Asia Tenggara bahkan ya, itu ada di sini juga kan. Dan sebelum itu dibentuk, ini yang pionirin dulu nih, tempat ini. Solar farm ini yang pionir. Mereka di Cirata nggak mungkin ada pembangkit listrik tenaga surya yang terapung itu kalau misalkan nggak ada yang ini. Betul sekali. Karena mereka ini tim dari Mas Reza dan teman-teman di sini itu bikin komunitas lingkungan, apa namanya? Sigen.
Sigen. Apa kepanjangannya, Mas? Cirata Green Energy. Cirata Green Energy. Terus mereka riset-riset tentang solar farm ini, tentang PLTS juga, semuanya mereka riset. Akhirnya mereka bikin ini dan hasilnya udah oke, kajian-kajiannya semua udah dapet. Mereka dipercayakan untuk membangun 145 yang PLTS Terapung Cirata yang terbesar di Indonesia, di Asia Tenggara, bahkan ketiga terbesar di dunia. Jadi ternyata solar panel ini paling efisien itu kalau misalkan atasnya panas, kalau misalkan mataharinya banyak tapi suhunya rendah. Dan kalau misalkan di sini mereka ngejaga suhunya rendah dengan ada tanaman-tanaman di bawah. Tapi mataharinya tetap ada. Tapi yang lebih menarik lagi kalau misalkan di terapung ya, Mas. Itu di bawahnya air, jadinya lebih adem lagi, jadi efisiensinya lebih tinggi. Kalau di sini efisiensinya sekitar berapa, Mas, tadi? 14%. Sekitar 14%. Kalau misalnya yang di terapung Cirata itu, yang di terapung itu sekitar 26 ya? 26%. Jadinya kayak 2 kalinya lah, kurang lebih ya. Keren, Mas. Terima kasih banyak. Nanti kita bakal muter-muter floating solar panel. Dan selanjutnya yang kedua, pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata yang adalah terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Karena pembangkit listrik ini spesial banget, jadi gue bikin video khusus guys. Cek dan nonton di next video ya guys. Selanjutnya yang ketiga, yang gak kalah hebat, Owen bakalan ajak kalian buat ikut ke pembangkit listrik tenaga air bawah tanah terbesar di Indonesia. Oke guys, sekarang kita udah ada di depan terowongan Pusat Listrik Tenaga Air Cirata. Jadi ini pembangkit listrik tenaga air Cirata dan di dalamnya itu ada powerhouse-nya. Ini di dalam bukit. Jadi dulu ini ngebelah bukit guys. Ini kalau kita masuk sana itu di dalam bukit ya. Keren banget ya. Kita bakalan ke sana dan lihat powerhouse. Ada generator dan turbinnya kita bisa ngeliat di sana. Oke lah. Langsung aja kita masuk. Let's go. Masuk terowongan. Yes, PLTA ini ada di bawah Waduk Cirata yang ngebendung Sungai Citarum. Dan siapa yang tahu nih guys, PLTA ini bahkan udah beroperasi dari tahun 1988. Guys, coba bayangin deh, ini pembangkit listriknya ada di dalam perut bumi, ngebelah Gunung Cantayan dan ada tepat di bawah Waduk Ciratanya. Jadi dilubangin dulu ke dalam gunung, ke dalam tanah, terus baru deh ada pembangkit listrik. Makanya buat pergi ke pembangkit listriknya itu harus lewat terowongan yang panjangnya sekitar 1 km. Guys, ini gila sih guys. Ini gue ngebayangin itu kayak stasiun kereta bawah tanah, stasiun MRT men. Ada udah dari 1988. Ya sekitar segituan lah. Gila. Ini satu semuanya ini ada 4 generator. Dan mereka punya 2 kayak ginian. Jadi total ada 8 generator. Ya ada 8 unit. 8 unit total. Nih lihat deh, sekarang gue lagi berdiri di atas turbin atau alat yang mengubah air dari Waduk Cirata jadi energi listrik. Kalian pasti juga penasaran kan, kok bisa ya air berubah jadi listrik? Lihat deh, ini skema dari pembangkit listrik tenaga airnya di Cirata. Dan ternyata ini tuh pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia guys. Ini udah dari tahun 1988 pembangunannya. Jadi udah tua banget. Dan kasih lihat sini, ini cara kurang lebihnya ya, sistemnya itu seperti ini. Jadi di sini ada damnya, bagian damnya, lihat ya. Di sini tuh bagian damnya. Ini ada bukit. Airnya turun nih, masuk ke bukit, lewat turun ke dataran yang lebih rendah. Karena air kan selalu turun ke yang balik lebih rendah kan. Nah, di sini ada powerhouse atau generator ya di dalam bukit. Terus di powerhouse ini airnya bakalan muterin generator listriknya dan produksi listrik. Sisanya airnya bakalan keluar ke Sungai Citarum. Oke, sebentar. Tadi dijelasin sama Mas Ruri, ini tuh pipa utama yang pertamanya ya. Jadi air masuk ke sini, Mas. Betul. Air dari waduk itu ngalir ke turbin melalui pipa utama ini penstop. Oke. Diameternya 4 meter. Ya, kemudian masuk ke dalam turbinnya jadi. Oke, lanjut ke turbin. Ini lagi tidak beroperasi guys, ya. Jadinya aman. Unitnya lagi beroperasi. Jadi di sini uniknya Cirata, setiap unit punya nama sendiri. Nama ini adalah nama insinyurnya, insinyur dari pendiri Cirata. Oke, Ivon. Jadi ininya ya yang kayak baling-balingnya yang keluarnya. Oke.
Ini berarti shaftnya itu gunanya buat apa, Mas? Ya, ini shaftnya ini gunanya buat menghubungkan dari turbin ke generator ini. Oke. Di sini isi apa itu? Jaraknya kosong kayak kosong. Iya. Oh iya, by the way guys, listrik di PLTA Cirata ini tugasnya itu untuk ngestabilin listrik di Jawa, Bali, Madura ya. Jadi kalau misalnya ada yang lagi butuh tambahan tuh, listrik dari PLTA Cirata ini nih yang bantu kestabilan listriknya. Oke, lanjut kita ke tempat yang terakhir guys. Kalian coba lihat deh, ini kan alamnya asri banget, banyak perbukitan dan tanahnya subur. Pasti ada juga dong potensi yang lain untuk bisa dijadiin sumber energi. Nah, ternyata di sini itu juga ada yang namanya hutan energi. Oke guys, sekarang kita lagi ada di hutan energi yang masih ada di kawasan Waduk Cirata juga. Jadi selain pembangkit listrik tadi, tenaga air, tenaga surya, ada juga hutan energi. Di sini sesuai namanya hutan energi. Jadi tanaman-tanaman di sini adalah tanaman yang dipakai yang bisa untuk menggantikan tenaga batu bara. Biasanya batu bara itu dipakai misalkan 100% nih. Tapi di PLTU yang dipakein co-firing ini, yang adalah tanaman kaliandra ini, itu dipakai kayak misalnya sekian persennya, sebagian kecilnya untuk menggantikan batu bara ini guys. Jadi nggak seluruhnya dipakein batu bara. Nih, tanamannya kasih lihat guys. Kasih lihat, deketan. Ini dia tanamannya. Namanya tanaman kaliandra. Lihat deh. Nilai kalornya katanya yang salah satu yang terbaik buat co-firing. PLN Nusantara Power, mereka itu salah satu pionirnya yang menggunakan tanaman-tanaman ini untuk co-firing batu bara tersebut. Dan mereka juga salah satu pionirnya buat ngebikin lahan-lahan kosong ini buat ditanam tanaman co-firing tersebut. Salah satunya tanaman kaliandra ini. Ada juga tanaman-tanaman lain kayak tanaman namanya gamal kalau nggak salah. Gitu guys. Keren ya, daripada nggak dipakein apa-apa, jadinya bisa dipakein ditanam tanaman yang buat co-firing. Jadi ini katanya sekitar 6 bulan sekali bakalan dipanen. Ini bakalan dipotong. Terus ya kayak kebun sih. Jadi kita tanam sesuatu, biasa tanam jagung yang dipanen jagungnya, tapi kalau yang ini yang dipanen adalah semua pohon-pohonnya, kayu-kayunya dijadiin sawdust, dijadiin wood chips, terus dijadiin buat pembakaran juga, buat bikin listrik. Gitu. 6 bulan sekali panen. Jadi itu dia guys, perjalanan Owen kali ini di Kompleks Green Energy Cirata. Di sini gue beneran ngeliat keindahan alam Indonesia sekaligus potensi melimpah energi bersih di baliknya. Jujur gue bersyukur banget sih bisa ke Cirata dan ketemu sama orang-orang hebat yang berjuang buat transisi energi bersih di Indonesia. Ditambah lagi, alam di sini itu bagus banget karena semua energinya itu ramah lingkungan. Sebenarnya kalau misalkan gue lihat di sini tuh mirip banget kayak rencana IKN yang mau dibangun semuanya serba ramah lingkungan. Tapi bedanya di IKN itu masih rencana dan kalau di sini udah beneran ada. Kelihatan banget kan kekayaan alam Indonesia sebenarnya di sini. Pokoknya kita dukung terus energi bersih supaya makin banyak dan supaya lingkungan tetap terjaga asri, udara makin bersih dan orang-orangnya sehat dan nyaman. Semoga kedepannya bakalan ada banyak Cirata-Cirata lainnya di Indonesia ya. Coba, kalian setuju juga gak sih? Coba langsung komen di bawah tanggapan kalian. See you guys in the next video. Lanjut nanti.